Ya, selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan, eee, mempelajari ya, eee, formula, pengusir angin, Qi Feng Qi ya. Ya, secara konsepnya Qi Feng Qi itu ya formula ya, yang mengatasi, gangguan atau segala macam yang disebabkan angin ya. Nah, dalam hal ini angin itu ada 2, yang dari eksternal, angin yang berasal dari luar, maupun angin yang, berasal dari internal ya, atau dalam tubuh gitu. Nah, ini kemudian dia dibagi kembali ya, angin internal dan eksternalnya ini akan diklasifikasikan kembali. Ya, ini kebalik ya, ini ini saya salah ini ya, salah ini ya. Kalau yang atas ini angin eksternal, dengan contohnya tadi angin dingin, angin panas, angin lembab, angin kering, dan angin yang ada airnya ya. Kemudian kalau yang internal, itu contohnya yang tadi ya, panas yang sangat ekstrim menyebabkan penyakit demam, terus atau yang livernya itu naik, api liver naik, darah livernya naik, atau dia tuh tipe yang malah defisiensi ya, defisiensi yin liver atau defisiensi yin liver ginjal yang berefek ke munculnya angin internal, jadi angin yang muncul dari dalam tubuh gitu. Kalau yang eksternal, ya biasanya karena faktor ini ya, cuaca atau kondisi ya. Nanti kalau lupa coba dibuka lagi ya buku teori dasarnya ya, untuk, apa sih bedanya tiap angin dingin ini sebenarnya cirinya gimana sih? Angin panas ini ciri-cirinya gimana sih? Tentunya kalau dia sudah dikelompokkan, nanti tanda gejalanya pasti beda dan tentunya treatment-nya beda dong, antara angin yang dingin sama angin panas pasti formulanya beda dong, masa sama? Walaupun dia sama-sama angin eksternal ya, pasti beda, ada bedanya. Lah, kalian perlu identifikasi tanda gejalanya apa sih sebenarnya yang contoh golongan yang eksternal. Angin dingin itu ciri-cirinya apa? Masih ingat nggak? Angin dingin itu cirinya gimana? Ada yang ingat? Mmm, kering, bibirnya bibir kering, terus lidah lidahnya selaput putih, Mhm. Ini terus ini golongan-golongan formula pembebas Pio yang awal itu loh, yang angin dingin, angin panas sih. Masih ingat? maksudnya ciri-cirinya gitu, Bu, ciri-ciri dari orangnya atau gimana? Iya, ciri-ciri dari gejalanya. Pasti kan setiap setiap angin dingin ini orangnya gimana sih, menggigil nggak? Terus Pusing, Bu, pusing. Terus takut angin nggak? takut dingin, suka Heeh. takut takut dingin, suka panas. Tergantung ya, kalau dingin atau panas itu tergantung dia nanti kenanya angin dingin apa panas gitu, tapi yang jelas dia takut angin sih, karena kan pembawanya angin toh. Mmm, Terus nanti nadinya gimana? Nadinya mengambang apa nadinya sudah, lebih dalam gitu? Itu kalau angin eksternal gimana? Masih inget nggak nadinya gimana? mmm, Tipe apa itu, nadinya gimana? Ada yang ingat? Masa lupa sih? Ini formula yang pertama loh. nadinya mengambang. Ya, itu ciri-ciri kalau dia patogennya eksternal ya, nadinya mengambang. Jadi nanti kalian coba bedakan kalau yang angin internal. Pasti nadinya nggak ngambang lagi lah, karena kan anginnya sudah masuk ke dalam tubuh. Patogen anginnya sudah masuk ke dalam tubuh, menyerang organ Changfu-nya atau dia itu memang gangguan organ di Changfu-nya, gangguan sistem misalnya ini polanya karena misalnya defisiensi liver gitu. Atau yang livernya terlalu ekses, itu semuanya tuh gangguan yang bisa menghasilkan angin gitu. Jadi kalian harus apa ya, hafalkan pola-polanya ya, ini.
Ini untuk dasarnya aja sih. Kalau kalian tahu konsepnya sebenarnya untuk formulanya tinggal mencocokkan dari pola sindromnya ini, gitu. Oke lanjut, kita bahas yang eksternal dulu ya. Angin eksternal ya berarti karena, invasi ya atau serangan patogen eksternal yang menyerang, seperti contohnya dia tuh nyerangnya bagian otot, sendi, tendon, ligamen, meridian maupun kolateral ya. Dan biasanya tanda gejalanya itu ya sakit kepala ya, terus orangnya takut angin, terus biasanya bisa gatal-gatal di kulit, mati rasa pada ekstremitas. Ekstremitas itu maksudnya tangan kaki ya, tangan kakinya itu jadi baal atau mati rasa gitu, terus nyeri sendi. Defisiensi mulutnya maksudnya, ini ya, mulutnya mencong gitu ya, nggak simetris lagi ya, mencong ke kiri atau ke kanan, atau matanya itu juga nggak simetris lagi gitu karena serangan angin. Terus bisa ototnya kejang dan yang jadi ciri utamanya sih nadinya ngambang ya. Kalau lidahnya nanti kita lihat lagi dia diserang anginnya, angin dingin apa angin panas gitu. Kalau angin panas gimana lidahnya? Lapisannya apa warnanya? Merah, Bu. Merah terus coating-nya, lapisan lidahnya. Lapisan lidahnya kan pasti beda kan? Apa? Kalau panas cirinya kuning apa putih? Kuning. Ya, kuning ya. Itu Jangan dingin. jangan ragu-ragu Silvi, jawab aja. Bukannya ini sudah kita pelajari kan sebelumnya. Ya, jadi kalau yang, angin panas, berarti ya lapisannya lidahnya kuning ya. Kalau angin dingin itu putih gitu kan. Terus, kalau kalian maksudnya lupa, kalian itu harus ingat lagi karakteristik angin itu seperti apa sih. Ini bisa kalian buka di buku teori dasar ya, yang ditulis oleh, Giovanni Macciosia itu tahun 2015. Sifat dari karakteristik angin itu biasanya dia itu serangannya cepat ya, mendadak kayak gitu loh, tiba-tiba aja kena gitu. Biasanya kalau yang, angin eksternal sifatnya seperti itu. Cepat, terus juga mudah berubah ya tanda gejalanya. Terus tanda gejalanya itu, misalnya ada nyeri gitu, nyerinya itu biasanya berpindah-pindah ya, nggak menetap di situ aja. Kemudian ada biasanya bisa menyebabkan tremor juga ya, kejang. Kejang, terus konvulsi, gangguan mental, terus juga tapi juga bisa, menimbulkan kekakuan ya dan paralisis gitu. Terus juga menimbulkan kesemutan ya tadi, dan mati rasa, terus juga, biasanya nyerangnya bagian atas tubuh dulu ya, kalau angin itu cirinya. Dia tuh lebih dominan nyerangnya bagian atas gitu, makanya kenapa kok gejalanya biasanya sakit kepala ya, terus tadi mulut dan matanya defisiensi, gitu. Karena yang diserang bagian atas tubuh kita. Kemudian juga dia itu yang diserang kalau, angin angin luar itu yang pasti diserang duluan itu paru-paru ya. Kenapa paru-paru? Pertanyaannya sekarang kenapa kok organ paru-paru gitu yang diserang, bukan yang lainnya? Ada yang tahu? Karena kan paru-paru itu nafas, berkaitan dengan pernafasan kan yang utama itu. Selain itu dia fungsi secara TCM-nya sebagai apa ya? Secara TCM? Menguasai chi, Bu. Menguasai chi, mengatur Ah, pernafasan. sing terkait ini apa itu patogen apa? Ciri utamanya kalau paru itu dia menguasai apa? Kan Ci ada macam-macam kan? Ada cengci atau Ci yang lain. Dia terkait Ci apa? Ci yang fungsinya sebagai apa di situ?
Ingat Ci pertahanan nggak? Weiji, Bu. Ya, fungsinya Ci pertahanan itu untuk apa berarti? Oh, Melawan patogen, melindungi tubuh. Ya, itu yang punya Weiji siapa? Weiji itu di mana sih organnya? Paru-paru. Ya, makanya kenapa yang diserang paru-paru, dan memang paru-paru kan masih ingat dia itu fungsinya kanopi kan? Ingat nggak fungsi paru-paru itu sebagai kanopi? Pernah dengar iya, Bu. nggak? Lah, Iya, kalian kan kanopi itu kan bentuknya kayak payung ya. iya. Berarti kan, dan dia itu kebetulan posisinya yang atas lah. Jadi anggaplah kalau dia sebagai kanopi itu melindungi organ-organ lain, melindungi limpa, melindungi hati, pokoknya melindungi organ yang lain. Makanya kenapa si paru-paru itu ya sebagai pengatur ci pertahanan juga gitu. Makanya dia itu benteng pertama lah, kalau ada patogen menyerang itu pasti yang diserang paru-parunya dulu gitu. Nah, tapi masalahnya paru-paru itu juga selain berhubungan dengan pernafasan, dia berhubungan dengan apa? Pionya dengan organ apa atau bagian apa deh? Kayak liver itu kan ke mata. Kalau paru-paru masih ingat nggak? Dia itu hubungan piaulinya dengan bagian apa? Hidung. Apa itu? Hidung apa, Sil? Hidung. Oh, hidung. Selain hidung, ada lagi nggak? Usus besar. Ya, tapi ini yang di luar sih. Oke, langsung aja ya. Kulit, Bu. Ya, kulit ya. Masih ingat kan kalau paru-paru itu berhubungan kulit? Makanya ketika terjadi gangguan patogen luar itu nyerang paru-parumu, nah itu bisa aja itu penyakitnya nggak ini ya, nggak gangguan sistem pernafasan kita, tapi malah nyerang kulit ya. Karena ya karena ada hubungan antara si paru-paru sama kulit. Jadi karena angin es serang ini malah yang nampak itu kayak orangnya biduran kayak gitu loh. Itu sebenarnya yang diserang paru-parunya gitu. Tapi karena patogen angin itu bisa ditangkap, kenapa kok ini maksudnya terkait angin itu berhubungan dengan kulit juga gitu. Karena ya memang dia terhubung sama paru-paru yang sebagai ci pertahanan kita lah. Kalau ci pertahanan di paru-paru aja lemah ya dia gampang terserang ya patogennya. Terserang dengan patogen luar gitu. Dan biasanya kalau yang diserang kulit menyebabkan gatal ya cirinya. Nah, terus di kotak yang sebelah ini kan dijelaskan ya kalau biasanya angin ya yang menyerang ci pertahanan kita, biasanya kan biasanya kita kayak kena flu gitu ya. Common cold kan influenza kan. Kita terserang penyakit hidung ya, common cold gitu. Tapi kalau jadi dia itu angin kan sifatnya itu bisa berubah-ubah. Jadi nggak mesti yang diserang itu paru-parunya aja, kadang itu ke wajah juga yang diserang karena kan sifatnya dia tadi menyerang bagian atas tubuh. Lah bagian atas tubuh itu di wajah, makanya bisa juga kalau kena angin es serang ini menyebabkan penyakitnya facial paralysis ya. Jadi gimana ya? Kayak tiba-tiba itu bukan stroke ya, tapi dia itu mulutnya jadi mencong atau bentuk apanya nggak simetris gitu. Nah, itu karena angin juga. Terus kemudian angin itu juga bisa menyerang meridian sama sendi ya, sehingga biasanya mengalami nyeri sendi ya, P syndrome itu loh. Nyeri sendi atau P syndrome, terus juga dia itu kalau yang internal, angin internal itu yang diserang
diserang livernya ya, atau hati ya. Dia terhubung ya dengan liver ya. Terus juga, tadi dijelaskan bahwa angin itu bisa menyerang kulit ya. Jadi konsep seperti ini harus kalian pahami ya. Jangan maksudnya mentang-mentang udah nggak ikut kelas udah kelewat teori dasarnya itu dilupakan. Padahal kan setiap, kita mendiagnosis dasarnya tuh dari teori dasar lagi gitu. Jadi kayak konsep sifat angin, penyakit yang karena angin itu gimana, kita kan pelajarinya dari teori dasar. Jadi jangan dilupakan, dibuka-buka lagi buku teori dasarnya ya. Oke lanjut, ini gambarannya ya. Tadi kalau, seseorang itu terkena serangan angin eksternal tadi ya, yang facial paralysis kalau kena wajah, terus juga mempengaruhi defisiensi Qi ya, Qi pertahanan ya, sehingga tadi gejalanya biasanya hidungnya tersumbat, terus gatal di tenggorokan ya. Kalau juga bisa menyerang kulit dan menyerang, meridian dan juga, sendi ya, sehingga menyebabkan nyeri P syndrome itu, painful obstructive syndrome ya, atau nyeri nyeri sendi ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, nanti kalian baca sendiri ya. Dan ingat, angin itu kayak, karena sifatnya dia itu, apa ya, gampang menyerang itu dia bisa membawa patogen lain ya. Makanya kenapa kok ada angin dingin, ada angin panas, karena dia bisa ngajak patogen lain gitu buat nyerang tubuh. Ya, angin dingin, angin panas, angin dengan lembab, jadi dia membawa patogen lain gitu. Angin kering, juga angin dengan air tadi ya, cirinya itu. Sekarang kita masuk angin internal. Kalau angin internal itu jelas ya, itu berkorelasi dengan, yang tadi ya, liver. Jadi yang menyebabkan angin internal itu dominannya polanya karena angin yang dari liver ya. Nah, yang merupakan biasanya manifestasi dari gangguan di organ Changfu-nya. Jadi yang bermasalah itu ketidakharmonisan yang terjadi di livernya. Entah dia itu kena panas yang ekstrim, atau ada defisiensi yin dan darah di livernya ya, yang menyebabkan angin liver. Itu biasanya pola-pola penyebabnya ya. Kemudian kalau gejalanya gimana? Pusing, biasanya vertigo, gemetar, spasme atau kejang ya, kram ekstremitas ya, kram di ekstremitas, disfasia, pingsan mendadak, hemiplegia, disfensi mulut dan mata ya. Dan angin internal ini ada penyebabnya banyak ya, nggak cuma satu ya. Misalnya karena panas yang berlebihan itu bisa menghasilkan angin. Terus liver yang liver kita naik itu juga bisa jadi angin. Lah dari yang liver ini bisa karena, pola, defisiensi dulu, defisiensi yin liver sehingga menyebabkan yang livernya naik, atau dari, liver dan ginjal yin yin dan liver ginjalnya defisiensi ya, sehingga menyebabkan liver yang naik, atau dari defisiensi liver darahnya ya, darah livernya ya, sehingga menyebabkan liver yang naik. Ini pola-pola ini, kalian perlu pelajari lagi ya, kalau memang, lupa atau tidak tahu ya. Itu ada di buku teori dasar, nanti saya bukakan, kalian bisa meresumnya dari situ. Karena kalian perlu tahu dong, tanda gejala pasien kalau yang dia itu angin internal karena panas itu gimana sih tanda gejalanya, terus treatment-nya apa, prinsip terapinya. Terus kalau yang malah pola defisiensi tapi dia menghasilkan yang livernya naik dan jadi angin itu polanya gimana, itu kalian harus pelajari ya, supaya bisa bedain walaupun sama-sama angin internal tapi dia apa itu, penyebabnya beda gitu. Tentunya kalau yang penyebabnya beda ya menyebabkan treatment-nya agak sedikit, berbeda ya. Terus kemudian, api liver ya,
Api liver itu juga menghasilkan angin. Dari liver yang terlalu terpanas jadi api juga bisa jadi angin dan, dari defisiensi liver juga menghasilkan angin, gitu. Lanjut ya, yang angin liver itu, bisa kalian lihat gambarnya ini ya. Angin internal itu ciri-ciri orangnya seperti ini ya, pusing, vertigo, bisa tinnitus juga, terus juga sakit kepala, terus tadi, mmm, defisiensi di wajahnya tadi ya, yang mulutnya mencong atau, eee, matanya mencong gitu ya. Terus juga, eee, dia itu bisa gangguan mental juga ya, konvulsi, terus juga mengalami paralisis, kesemutan di, eee, tangannya ya, dan juga tremor atau kejang, gitu. Oke, kita langsung masuk aja ya ke formulanya. Pokoknya prinsipnya ya, formulanya karena anginnya ada 2, internal dan eksternal, berarti kalau, karena sebabnya eksternal ya dia hilangkan dengan formula pengusir angin eksternal. Nah, sifatnya yang eksternal itu, dia itu herbanya tajam ya, dan menyebar fungsinya. Terus kalau yang angin internal, itu dia itu sifat herbalnya dingin ya, dan biasanya memang fungsinya untuk memadamkan angin internal gitu. Oke, kita, masuk ke penjelasannya ya. Kalau formula tadi kan saya sudah bilang kalau formula pengusir angin eksternal berarti ya, untuk mengusir patogen angin eksternal ya yang menyerang tubuh ya, yang kayak kulit tadi, otot, tendon, ligamen, tulang, sendi, meridian kolateral dengan manifestasinya sakit kepala, pusing, terus juga, tadi kan angin eksternal bisa mengganggu kulit ya, makanya orangnya itu biasanya kena rubella ya atau eczema ya, penyakit kulit, terus juga bisa mengalami defisiensi mulut dan mata karena, angin yang menyerang daerah wajah ya. Kemudian disfasia, nyeri sendi, kesemutan, keterbatasan gerak. Kemudian juga kalian pernah dengar tetanus tentunya ya. Nah, tetanus itu juga merupakan salah satu penyakit yang disebabkan secara TCM oleh angin eksterior ya. Dan ketika anginnya masuk ke tubuh melalui luka ya, awalnya ada luka di tubuh kita yang terbuka menyebabkan biasanya, tanda gejala orangnya itu rahangnya terkunci ya, kayak, dia menutup gitu, spasme, kram, dan sampai kiposis yang sudah berat. Untuk herbalnya yang bisa dipakai untuk, pengusir angin eksternal ini Xiangho, Tuho, Fangfeng ya, Zhuangxiang, Paice, Jingxie, Baifuje. Formulanya Zhuangxiangjia, Diaosan, Xiangzhesan, sama Ta Xingqiaotang ya. Lanjut ke formula pengusir angin internalnya, kita bisa berarti prinsipnya dia untuk mengatasi, masalah sindrom angin dari internal ya, yang berhubungan dengan angin liver, dan kondisinya ini kalian harus ingat dia itu ada 2, tipe defisiensi atau excess. Sehingga kalau tipe excess biasanya itu disebabkan karena panas yang ekstrim tadi, terus juga yang liver yang terlalu hiperaktif menyebabkan angin itu naik ke atas, ya. Kemudian kalau tipe defisien, yaitu lebih ke karena, anginnya naik ya, tapi disebabkan oleh defisiensi organ dalamnya, defisiensi yin dan darahnya. Jadi perlu kalian, bedakan ya, walaupun sama angin internal dia itu tipenya sebenarnya excess apa defisiensi, ya. Dan jika anginnya internal karena panas ekstrim, berarti kan pola excess nih. Gejalanya itu biasanya demam tinggi yang peristen ya, dia tuh demam tinggi tapi nggak turun-turun ya, peristen. Terus tidak sadar, spasme, kram di 4 ekstremitas. Terus kalau jika angin internal karena hiperaktivitas yang liver itu biasanya juga, ini pola yang kedua ya, sama-sama ekses tapi satunya karena panas, satunya karena livernya yang livernya itu hiperaktivitas. Kalau ini gejalanya lebih ke pusing,
vertigo, ada sensasi terbakar dan nyeri di kepala, terus juga wajahnya kemerahan ya, seperti orang mabuk ya setelah minum alkohol gitu, terus juga bisa mendadak koma, terus juga mengalami defisiensi mulut dan hemiplegia ya. Kalau tipe eksus berarti prinsipnya kita harus sedasi ya. Kan kalau ekses sedasi kan, berarti kita harus menenangkan livernya ya dan menghilangkan anginnya. Kalau herbanya yang bisa kita resepkan itu goteng, sichuanming, tianma, jukwa, muli, cili. Terus kalau formulanya tianma goteng yin, liangzhou goteng tang, sama cengan si feng tang ya. Lanjut untuk angin internal tapi yang tipenya defisiensi. Biasanya karena penyakit, panas yang kronis ya atau, istilah TCM-nya Wenbing ya, penyakit yang akibat panas yang lama gitu ya. Itu semuanya bisa merusak yin dan darah, makanya tadi kan dia itu yang tipe defisiensi, biasanya karena masalah defisiensi yin dan darahnya ya penyebabnya. Dengan gejalanya itu kejang, kejang otot dan kram ya, dengan disertai paralisis. Paralisis seperti gerakan involunter ya. Jadi gerakan tangannya itu nggak disadari kayak dia itu gerak-gerak sendiri gitu tanpa kita suruh tangan kita gerak-gerak sendiri gitu. Involunter pada tangan dan kaki ya. Untuk tipe defisien berarti prinsipnya harus kita tonik ya. Karena sistem prinsipnya tonik berarti kita harus menutrisi yin dan darahnya yang defisiensi tadi. Kemudian juga menghilangkan angin internalnya ya. Kalau herba yang bisa dipakai untuk kasus ini bisa dengan tihuang, paiso, eciao, ji huang. Formulanya tating, pengcu, eciao, ji, su, huang, tang ya. Yang menjadi perhatian dan kontraindikasi dari formula penghilang angin ini ya. Yang pertama yang penting adalah diagnosis ya. Ini diagnosis ini sangat penting ya dalam gangguan angin karena kan tadi anginnya ada yang internal apa eksternal. Jadi kita harus tentukan dulu pasien kita itu anginnya itu kena angin internal apa eksternal gitu. Karena kalau angin eksternal itu kan prinsipnya kita harus melepaskan angin eksternalnya ya dan menyebarkan gitu. Nah, sedangkan kalau dia tipenya internal berarti, karena angin liver tadi berarti kita harus, menenangkan ya dan menghilangkan prinsipnya. Nah, karena kalau kita salah mendiagnosis, pengobatan salah ya, itu ya dapat menyebabkan pasiennya nggak sembuh-sembuh ya. Misalnya ini, pengobatan yang salah dari angin internal, seharusnya kan diagnosisnya angin internal, tapi kalian itu malah meresepkan untuk formula pembebas piau loh, pembebas eksterior. Padahal kita tahu kalau untuk formula pembebas eksterior itu karena yang sebabnya itu anginnya eksternal gitu. Jadi untuk diagnosisnya aja angin internal kok kalian ini sih ngasihnya pembebas eksterior sih. Yang sifatnya itu pembebas eksterior itu sifat formanya tajam dan menyebar ya. Nah, kalau itu terjadi akan memperburuk kondisi ya, pasiennya ya dan merangsang yang livernya itu lebih parah lagi ya. Angin internalnya lebih parah karena yangnya lebih, naik hiperaktivitas dan modelnya itu dia mengadu angin liver ya. Ini kayak jadi anginnya itu bergemuruh ya yang ada di liver. Jadi bukan angin yang tenang sepoi-sepoi gitu ya, jadi kayak angin ribut gitulah, istilah mengadu ya. Soalnya dalam bahasa Inggrisnya sih tulisannya steering ya. Steering kan mengadu kan. Jadi anginnya bukan tipe angin yang tenang gitu ya, angin yang kayak gemuruh gitulah istilahnya. Terus kemudian kalau dia pengobatannya salah ya, dari angin eksternal, eee angin eksternal ini menggunakan formula penghilang angin internal. Jadi kan resepnya salah nih. Itu akan memperumit gangguannya ya dan memperdalam cederanya ya. Seharusnya kan kalau udah tahu itu angin eksternal ya tinggal kita kasih aja formula herbal pembebas piau ya. Sehingga angin yang di luar itu bisa hilang lah. Ketika kita malah meresepkan dia itu
angin internal ya, untuk angin internal malah penyakitnya itu masih malah tambah masuk ke dalam ya, bukan keluar ya. Jadi itulah efek dari kalau kita salah mendiagnosis ya, akan memperparah penyakit pasien. Sehingga penting sekali untuk kalian itu paham benar diagnosis yang tepat untuk pasien itu gimana sih cara kalian mendiagnosis supaya nggak salah gitu treatmentnya. Kemudian yang kedua, herbal yang menyebabkan angin eksternal itu sifatnya tajam ya, hangat dan mengeringkan. Maka harus digunakan dengan hati-hati pada pasien yang punya defisiensi yin dan cairan tubuh. Kan udah tahu kalau sifatnya dia itu hangat ya dan mengeringkan. Nah, orang yang punya defisiensi yin dan cairan tubuh kan yin dan cairannya itu tubuhnya kan udah sedikit. Kalau kalian kasih formula yang tajam dan hangat berarti kan tambah mengeringkan cairannya. Maka kalau seperti itu kan memperburuk keadaan pasien ya. Jadi memang harus benar-benar kita tuh menetapkan diagnosisnya harus tepat ya. Lanjut, ini yang ketiga. Lanjut ya. Yang ketiga, yang perlu kalian pahami juga dari formula ini adalah angin eksternal itu sering diikuti faktor patogen lain ya, seperti panas, dingin, lembab, dahak. Maka ketika kita mentreatment pasiennya ya harusnya nggak hanya menghilangkan anginnya ya, tapi juga menghilangkan patogen yang menyertainya gitu. Kalau dia angin panas berarti kita juga harus membuang panasnya ya. Terus kalau angin dingin ya kita harus tambahkan formula yang menghilangkan dinginnya ya. Jadi diikuti dengan indikasi dia itu diikuti apa itu faktor patogen lain atau tidak gitu. Kemudian yang keempat, ya, angin eksternal itu dapat memicu naiknya angin liver ya. Dari patogen eksternal bisa memicu naiknya angin liver ya, yang akan mengarah ke komplikasi kondisi eksterior interior. Jadi bisa kombinasi ya, apa itu penyakitnya nggak hanya sindromnya eksterior dan interior sendiri-sendiri, tapi bisa jadi kombinasi ya, karena terjadi komplikasi tadi. Makanya kalau, terjadi seperti itu, berarti penanganannya harus bersamaan ya, harus menghilangkan angin eksternalnya maupun yang, angin interiornya ya. Jadi treatment-nya ya sinergisitas ya, bersamaan ya. Kemudian untuk angin internal itu ingat lagi tadi polanya ada tipe defisiensi dan ekses, jadi kita harus menetapkan benar-benar gitu kalau dia memang tipe dia sindromnya angin internal itu yang mana, yang defisiensi apa ekses gitu. Nah, semuanya ini kan kalian perlu mendiagnosa ya, jadi harus tahu dong tanda gejalanya yang termasuk ekses tadi yang mana, defisiensi mana. Karena kalau tentunya kalau sindromnya beda pasti prinsipnya treatment-nya pasti beda kan, antara yang tipe angin internal, dia ekses sama defisiensi pasti beda, ya. Sampai sini ada yang, mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke formulanya? Belum, Bu. Oke lanjut ya. Ini untuk, aplikasi modernnya ya. Kadang kalau kita ngomong, apa sih yang liver naik tadi, itu kayaknya kurang ini ya, kurang rasional ya di kita ya. Apalagi kalau kalian jelasin ke pasien ya, "Bapak kena Iya, Bu. angin angin dalam tubuhnya diaduk-aduk." Pasti orangnya bingung ya. Ya, makanya untuk ya, sebagai praktisi TCM yang kalian sudah belajar ya, kedokteran barat juga dengan Bu Tati, tentunya kalian harus bisa merasionalkan, eee, apa ya, penyakit baratnya itu ke dalam TCM-nya atau dari TCM ke baratnya gitu. Kalian bisa harus kombinasi seperti itu ya. Jadi kalau aplikasi modernnya terkait kasus angin, gangguan angin ini, kalau angin eksternal itu biasanya penyakitnya ya tadi ya, jenis-jenis penyakit kulit tadi ya, eczema, ya, yang model-model gangguan penyakit kulit gitu. Terus juga paralisis wajah ya, yang tadi, wajahnya tidak, simetris tadi ya, karena kena serangan angin. Terus juga nyeri-nyeri ya, nyeri sendi tadi ya, P syndrome, itu masuk sini semua. Dan untuk yang kasus
pengusir angin internal, itu dia lebih ke, kayak penyakit hipertensi ya, hipertensi, stroke, atau pasca stroke, dan penyakit kardiovaskuler maupun sirkulasi ya. Jadi kalau kalian coba jelaskan ke pasiennya atau mengira-ngira penyakit ini itu penyakitnya apa ya, cobalah kalian ini ya, maksudnya, oh kalau secara kedokteran barat itu penyakitnya kayak gitu, gitu. Tapi ya, perlu kalian kaji lagi kan, walaupun nama penyakit baratnya ini kan belum tentu secara TCM-nya sama kan, tergantung tanda gejala yang nampak dari pasiennya ya. Tidak semua hipertensi itu disebabkan angin juga kan. Bisa aja karena stagnasi darah gitu, hipertensinya, bukan, karena angin gitu. Tentunya kan penata laksananya nanti beda kan, dengan yang hipertensi karena angin gitu, pasti beda. Jadi ya perlu walaupun kalian maksudnya, oh kayaknya kalau dalam kedokteran barat itu, ini gejalanya ngarah ke sini gitu. Tapi ya perlu kita kaji lagi ya secara TCM-nya supaya treatment yang kita berikan itu benar gitu ya. Oke lanjut, untuk hari ini yang kita bahas ini ada 5 formula ya, yang untuk internalnya, ini kebalik lagi ya, jadi angin yang eksternal itu ada yang bagian atas ya, formulanya Chonseong, Cha Tiosan, sama Xiao Fengshan. Yang internal itu ada 3, yang Chou Gouteng, sama Cheng Ganxi Fengtang, sama Tian Ma Gouteng Yin ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke formulanya. Yang pertama, yang ini golongan formula penghilang angin eksternal ya. Itu ada Chonseong Cha Tiao-san. Ini ingredient atau komposisinya ada Chonseong, Jingje, Baije, Jiangho, Ganzhou, Xixin, Fangfeng, sama Pohe ya. Jadi untuk persiapan ramuan ini tuh giling bahannya semua jadi bubuk, kemudian ambil 6 gram, itu diinfusa ya, kayak direndam sama teh ya, teh hijau, kemudian diminum setelah makan dan 3 kali sehari. Terus juga dia bisa juga direbus secara langsung ya dengan tehnya itu sesuai perbandingan rasionya tadi ya, gitu. Kemudian untuk apa sih sebenarnya formulanya ini? Jadi indikasinya itu dia untuk sakit kepala ya, yang disebabkan oleh angin eksternal tadi. Dengan gejalanya itu biasanya sakit kepala di berbagai bagian kepala ya, pusing, penglihatan terganggu, hidung tersumbat, takut angin, demam, lapisan lidahnya tipis putih, dan nadinya mengambang. Untuk apa ya? Di kuliahnya Bu Vidya sudah belajar kan tentang sakit kepala itu? Sudah belajar kan ya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Terus sakit kepala kalian tahu sendiri ada macam-macam kan? Iya. Yang Iya. maksudnya nyerangnya bagian depan atau samping ya. Iya. Ya, tentunya kalau beda itunya beda meridiannya ya. Kalau secara akupuntur ya. Iya nggak? Meridian yang diserang sama apa nggak? Misalnya sama-sama sakit kepala nih karena angin. Sama apa nggak? Kalau yang bagian depan itu apa kemarin? Masih ingat nggak? Halo? Belajar itu kan kemarin waktu apa sih ini akupuntur apa penyakit dalam ya? Yang sakit kepala ini dibahasnya. Akupuntur kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya. Iya, aku puntur, Bu. Wah, iya. Ya. Masih ingat nggak materinya? Gimana Silvi? Sudah belajar kan? Bukan belum sama sekali diterangkan kan? Sudah belajar kan? Sudah. Terus masalahnya apa? Lupa apa gimana? Iya, lupa. Itu Banyak. harus ini ya. Ya mulailah kita mengkait-kaitkan ya. Soalnya ya nanti kalau ketemu pasien itu nggak bisa kalian pikirannya itu terkotak-kotak gitu. Ya udah kalau ramuan ya ramuan aja gitu. Akupunturnya nggak usah gitu.
ternyata ini kan setelah kita belajar, saya ngajar ramuan, terus beliau ngajar akupuntur kan sebenarnya ada kesamaan ya. Ya kita bisa ambil berarti untuk terapi akupunturnya kan nyesuaiin nih, misalnya sakit kepalanya di bagian depan kan tentu tentu aja beda kan titik yang dipakai dengan yang di belakang, ya nggak? Atau yang di samping, beda apa sama hasil? Beda Bu. Nah, beda kan sesuai dengan meridiannya apa kan? Itu kan gara-gara meridian kan? Iya, sindromnya Bu itu Ya, sindrom. Iya, sindrom sindrom. sama jalur meridiannya kan beda kan? Iya. Iya, Nah, itu. Jadi yang perlu kalian juga pahami ketika misalnya kalian ada pasien dengan keluhan seperti itu ya, kalian harus juga bisa mikir gimana sih apa itu cara mentreatment pasiennya ya supaya maksudnya masalahnya tuntas gitu. Kan memang kita bisa kombinasi kan antara akupuntur sama herbalnya. Jadi kalau dari herbalnya kita bisa meresepkan ini ya, tapi untuk segera memberikan efek gitu supaya nyerinya pasien hilang itu bisa di treatment pakai akupuntur juga ya. Ya, Iya. untuk titiknya ya itu ya pelajari yang dari penjelasan Bu Vidya ya, gitu. Tapi konsepnya sama nggak? Ada nggak yang kemarin waktu sakit kepala itu gara-gara angin luar? ada Bu. Ada. Nah, berarti sama ya konsepnya, konsep yang dipelajari. Nggak mungkin lah keluar dari itu. Oke, Iya. lanjut ya. Untuk analisis patogenesisnya, berarti ini ya, masih indikasi formulanya ya tadi. Udah ya, udah saya bacain ya. Lanjut ke analisis patogenesisnya ya. Berarti untuk Chuan Xiong Cha Tiao San, ini untuk dia itu masih pola sindromnya itu angin eksternal. Lah, pola angin eksternal ya indikasinya biasanya pusing ya. Karena kan tadi kan angin kan sifatnya nyerang bagian atas toh. Makanya yang diserang kepala, akibatnya pusing. Kemudian angin eksternal juga menyerang bagian eksterior ya, dan bergerak ke atas ya sepanjang meridian di kepala dan mata. Makanya kalau dia terjadi sumbatan yang qi bersih yang ada di daerah kepala dan mata itu dan aliran qi darah ke meridiannya itu tersumbat, ya yang terjadi ya sakit kepala tadi orangnya, terus juga pusing, terus penglihatannya agak terganggu ya, dan hidungnya tersumbat. Kemudian kalau karena angin itu dapat mempengaruhi meridian yang berbeda, maka sakit kepala itu ada di beberapa bagian ya, yang sesuai penjelasannya Bu Vidya itu. Ada yang bisa di depan, temporal gitu, oksipital dan vertek ya. Tergantung dia yang diserang mana gitu anginnya. Walaupun sama-sama di kepala ya, itu bisa beda gitu. Dan kemudian takut angin dan demam ini merupakan udah ciri dasar lah ya yang harus kalian pahami kalau itu berarti polanya dia angin eksterior yang menyerang bagian luar. Kemudian lapisan lidah tipis putih nadium ngambang itu ya karena angin eksternal ya penyebabnya. Itu udah kebenaran umum ya dalam kita belajar TCM. Nggak bisa diganggu gugat lagi ya. Oke, untuk aksi formulanya sendiri berarti dia harus menghilangkan atau menyebarkan anginnya ya, dan menghilangkan rasa sakit yang terjadi tadi ya. Untuk kontraindikasinya ini tidak diaplikasikan untuk sakit kepala yang disebabkan oleh cedera internal tadi ya, karena kan jelas ini, karena penyebabnya faktor eksternal, bukan internal. Kemudian kita langsung masuk analisis formulanya, sebagai rajanya ini ada Chuan Xiong ya. Fungsinya di menghilangkan angin, memper me menyegarkan darahnya, terus juga mengatasi nyerinya, terus juga, sangat efektif untuk mengatasi sakit kepala di daerah Shaoyang ya, dan Cueyin ya, pada meridian Shaoyang dan Cueyin meridian ya. Kemudian sebagai deputinya ada Xiangho dan Paizi yang fungsinya ya menghilangkan patogen angin eksteriornya tadi ya, dan menghilangkan sakit kepalanya.
Terus juga dia itu efektif untuk mengatasi, kalau sakitnya di daerah Taiyang ya. Kalau yang Xiaohu di Taiyang, kalau Paichu itu di, ini ya, Yangming ya, sakit kepala yang di Yangming. Jadi memang walaupun dia sama-sama sakit kepala, meridiannya bisa beda-beda ya. Ada yang di Shaoyang, ada yang di Jueying, ada yang di Taiyang apa Yangming ya. Kemudian kalau kombinasi antara si raja dan wakilnya ini ya, Zhuangxiang, Jiang Hou, Paichu, itu fungsinya ya meningkatkan aksi untuk menyebarkan anginnya tadi dan mengatasi nyeri. Kemudian juga mengatasi sakit kepalanya ya di beberapa meridiannya tadi ya. Kemudian kombinasinya itu biasanya ya mengatasi sakit kepala yang disebabkan oleh serangan angin, luar gitu. Serangan angin ya dari luar. Sebagai asistennya di sini ada si Shin, fungsinya dia menghilangkan angin dan mengatasi nyeri, khususnya efektif untuk sakit kepala di Shaoyin. Terus ada Jing Jie Fang Peng untuk mengatasi dan menyebarkan angin ya, patogen angin dan apa itu, menghilangkan patogen eksterior lah, rilis eksterior itu. Pohonnya itu fungsinya untuk juga menyebarkan angin, juga sangat baik untuk kepala dan mata ya, juga dia itu, mencegah obat yang sifatnya hangat dan kering itu ya. Sehingga untuk apa ya, mengurangi efek samping ya dari obat-obat yang sifatnya, hangat dan kering ya, dalam dosis tingginya. Kemudian sebagai utusannya di sini ada teh ya, green tea ya, teh hijaunya ya. Dia itu fungsinya untuk membersihkan yang-nya ya, yang terus-terusan naik, ya terus juga, mengarahkan yin keruhnya untuk turun, dan juga baik untuk kepala dan mata ya, serta juga dia itu membersihkan, panasnya ya, serta juga menurunkan yang naik-naik itu diturunkan, dan, secara moderat dia itu biasanya untuk kasus yang hangat ya, yang mengeringkan, naik, terus juga menyebarkan anginnya ya. Dan juga ada apa tuh, utusannya ada Gancho juga yang mengharmoniskan bagian tengah, terus juga dia mengharmoniskan semua formula yang ada di komposisinya. Oke lanjut, untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya, kalian bisa baca sendirilah prinsipnya pokoknya kalau, eee, sakit kepala yang disebabkan oleh angin dingin, berarti ya prinsipnya kita harus, menghilangkan angin sama dinginnya ya, dengan, mengurangi dosis dari pohonnya dan menambahkan Suye dan Sengjiang ya. Sengjiang masih ingat apa ya? Sengjiang, Senciang. Senciang, Bu. Sengjiang. Senciang itu jahe tapi yang masih yang basah, yang segar. Oke, bener ya. Ya pokoknya kalau yang sering kita temui harusnya kita hafal ya, itunya. Kemudian untuk sakit kepala karena angin panas, berarti kan memang dia itu angin itu bisa membawa faktor patogen lain. Berarti ya kita hilangkan si anginnya sama si panasnya ya, dengan membuang si sinnya sama menambah juhua dan, mancing C ya. Kalau dia sakit kepala karena angin lembab, ya kita harus menghilangkan angin sama lembabnya ya dengan menambah cangcu sama gaupen. Terus ini juga kalau ada statis darah ya, karena patogen angin masuk ke kolateralnya, ya kita harus menyegarkan darahnya ya. Kan kemarin sudah belajar kan herbal-herbal peregulasi. Invigorate blood itu cenderung kayak kita itu kembali darah kita ya, supaya nggak stuck gitu dan menghilangkan statisnya. Kemudian juga, supaya menghilangkan anginnya ya dan membuka blok kolateralnya, itu dengan menggunakan Cuan Xiong dengan dosis tinggi, tambahkan tauran, Honghua, Xuanxie, dan Tilong.
aplikasi modernnya ya ini untuk kasus sakit kepala ya, yang disebabkan untuk, rematik, migrain, sindrom sakit kepala, cluster. Cluster itu maksudnya yang tadi ya, di sakit kepalanya bisa bagian frontal, bagian depan, apa belakang, apa samping ya, dan untuk rinitis kronik. Nah, PR-nya adalah, kalian tahu nggak gejalanya kalau, angin dingin itu gimana sih tanda gejalanya? Angin panas gimana sih? Angin lembab gimana sih gejala pasiennya? Ada yang tahu kah? Kalau angin lembab itu lebih ada di masalah Nah, gimana Silvi? kalau angin lembab itu yang lebih spesifikasinya itu dia itu ada masalah pencernaan seperti kayak konstipasi. Kalau yang angin dingin dia itu wajah wajah kebiru-biruan, lidah selaput lidah putih, pusing, terus tidak suka dingin. Kalau yang angin panas, selaput lidah merah, lapisan lidah kuning, wajah merah, terus buang air kecil banyak. Oh ya, benar ya. Kayak kayak seperti itu ya. Penjelasan Silvi udah benar. Jadi emang kalian harus bisa bedain ya tanda gejala yang dialami pasiennya antara yang misalnya angin panas, angin dingin, atau angin lembab itu bedanya gimana sih? Ya, karena kalau kita nggak bisa bedain, nah gimana kita mau mentreatment orangnya gitu. Kalau kita menyamaratakan aja gitu. Oh ya angin eksternal ya sama aja, padahal kan beda kan? Bisa aja beda kan? Oke. Kamu ini sudah dipelajari belum sih, Sil? Dulu waktu sama Mbak Mbak Fitri dijelasin nggak? Baper sindromnya gitu. Yang mananya, Bu? Ya kayak ini kok angin dingin itu gejalanya seperti ini. Kan saya hari ini kan jelasin kan, kalau angin eksternal itu ternyata sindrom. Pola sindromnya macam-macam toh. Gak cuma yang dijelaskan di awal, tapi bisa aja bergabung dengan angin panas, angin dingin, angin lembab lah. Dulu waktu kalian belajar teori dasar atau diagnosa itu sampai dibahas detail tanda gejalanya itu nggak per pola diferensi sindromnya. Enggak sih, Bu. Kemarin tuh cuma gejalanya ada, cuman ya secara umum yang seperti saya sebutkan. Berarti kalian nanti PR-nya harus ini ya, bikin rangkumannya lagi ya. Maksudnya nanti saya kasihkan referensinya yang bisa kalian buka lagi untuk kalian ya, untuk inilah, untuk dijadikan catatan sendiri gitu, supaya nanti kalian lebih mahir lagi kalau sudah masuk ke mata kuliah yang advance ya, kayak penyakit dalam itu, kalau ini kan cuma pola sindromnya gini, kita itu bisa lihat ya dari konsep dasar di teori dasar dari dan diagnosisnya kembali ya. Nah, itu nanti aja setelah penjelasan ini ya. Oke, kita langsung masuk ke formula kedua ini, Xiao Feng Shan. Dia ini masih ke yang eksternal ya. Penyebab anginnya karena eksternal. Xiao Feng Shan ini komposisinya Tang Kue, Sheng Ti, Fang Feng, Chan Tui, kemudian hmm, Chan Tui, Semu, Gu Shen, Huma, Jingje, Changzhou, Liu Bangzhe, Si Sekau, Ganzhou, sama Mutong ya. Dan dia itu pokoknya preparasinya di sini dekokta ya atau direbus aja gitu ramuannya. Untuk indikasinya kalau Xiao Feng Shan ini untuk kasus penyakit kulit ya. Seperti contohnya rubella dan eczema. Kan tadi prinsipnya sudah tahu kan kalau angin eksternal itu bisa menyerang kulit ya. Jadi dia itu ya ini ya kalau dia itu mengganggu kulit kita seperti terjadi penyakit kulit, ya kita bisa ngira-ngira lah kayaknya ini gara-gara penyakit eksternal gitu.
Nanti di semester depan kalian bakal ngambil penyakit luar ya, penyakit luar PTT. Jadi penyakit-penyakit yang di luar tubuh ya. Nanti juga ngambil penyakit dalam. Nah, nanti kalian lebih perkaya lah jenis-jenis penyakit luar secara TCM itu apa gitu. Oke, di mata kuliah itu. Di sini kalau dia penyakit kulit ya tandanya biasanya kulitnya gatal ya, kemerahan yang menyerang sebagian besar tubuh. Kemudian cairannya keluar, kalau ketika digaruk itu cairannya keluar, terus juga lapisan lidahnya putih atau kuning ya. Kenapa kok ada dua ini? Bisa putih atau kuning, kenapa? Tahu nggak? Ada yang tahu kenapa kok lidahnya bisa putih atau kuning? Gimana? Analisisnya gimana? Gimana ya? Kuning ya Bu ya. Iya. Kenapa kok dua? Kenapa nggak langsung di stage kuning aja gitu? Lidahnya kuning. Saya kenal ini kok ada putih atau kuning gitu. Kenapa? Apa yang ini ya? Kira-kira. Kuning itu mungkin karena liver. Gara-gara livernya kena. Liver. Awal. Nah, ini kan masih patogen eksternal, Sivi. Patogen angin eksternal loh ini. Kita belum bahas sama sekali angin internal loh. Ya tadi lah, karena angin itu bisa bawa patogen apa? Yang dari luar dia bisa gabung sama patogen apa? Gimana? Apa ya Bu? Iya, tadi kan sudah dijelaskan berulang-ulang kali. Apa Tika, masih ingat nggak? Angin itu bisa membawa apa? Patogen apa? Yang angin eksternal loh ini. Kan masih ingat Liu Yin kan? Oh iya, Liu Yin. Nah, angin itu bisa membawa apa ya? Kok bisa menyebabkan lidahnya putih apa kuning itu dia bawa apa? Dia gandeng patogen apa? Dingin, panas itu tabu. Iya. Panas. Oh, Jadi kenapa? Maksudnya ya, ini kan penjelasan simpel banget. Kenapa kalian bingung ya? Ini kan dua kan loading. tergantung ininya kan, tergantung dia ngebawa panas apa dingin gitu. Angin dingin apa panas. Jadi kan yuk kalau panas berarti kan apa? Tadi angin panas apa lidahnya? Lapisan lidahnya. Merah, kuning. Merah. Merah. Lapisan lidah. Coatingnya kan biasanya cuma putih apa kuning kalau yang itu. Kalau batang apa lidahnya merah biasanya. Tapi kalau lapisan lidahnya biasanya cenderungnya pilihannya cuma dua sih. Putih apa merah gitu. Jadi kalau angin panas apa? Ini udah diulang-ulang ya, masa lupa sih? Yang panas kuning. Ya. Panas kuning tuh. Terus kalau putih berarti angin dingin ya. Sepakat ya, jangan sampai lupa lagi. Oke. Kalau nadinya cepat ya karena biasanya dia ini ya masih di apa tuh luar gitu. Terus dangkal atau mengambang kan karena masih dalam tahap dia patogennya masih di luar kan, belum masuk ke dalam gitu. Untuk analisisnya, berarti kalau kita tahu rubella eczema itu disebabkan oleh angin panas ya atau angin lembab ya. Ya tergantung nanti yang kenapa. Yang menyebabkan si anginnya tadi itu terperangkap di kulit kita ya, terperangkap di kulit pori-pori atau celah gitu, sehingga ya menyebabkan tadi ya penyakit ini gitu. Dan angin lembab plus panas itu akan menyerang tubuh ya.
menyerang tubuh, terus dia menyebabkan pengendap. Anginnya itu terperangkap mengendap di pembuluh darah sehingga tidak dapat mengalir keluar atau dalam ya. Enggak, dia tuh jadi terperangkap gitu loh. Setelah mengendap di pembuluh darah itu terperangkap sehingga nggak bisa keluar maupun masuk ke dalam. Sehingga tadi mengapa pasiennya itu mengalami gatal-gatal itu patofisiologi secara TCM-nya itu karena seperti itu proses penyakitnya gitu. Terus kemudian kemerahan, terus juga keluar cairan saat digaruk, yaitu patofisiologisnya karena angin lembab panas yang menyerang tadi itu terperangkap di kulit kita, dia itu stuck, nggak bisa naik, nggak bisa keluar atau ke dalam, ya sehingga menyebabkan gatal, kulitnya gatal, kemerahan, terus juga keluar cairan ya saat digaruk, karena kan dia membawa lembab, lembab itu kan identik sama air kan, sehingga makanya kenapa kok yang penyakit kulit yang karena ini ketika dia digaruk keluar airnya karena dia ini ya ada lembabnya juga gitu. Bukan cuma angin tok ya, tapi juga bawa lembab juga. Oke, terus aksi formulanya berarti ya kita harus menyebarkan anginnya ya, supaya nggak ngendep di situ, terus juga menghilangkan kelembapannya, membersihkan panas, dan juga menutrisi darahnya. Untuk aplikasi modernnya ya, kasus-kasus penyakit kulit ya, biasanya akut urtikaria, eczema, dermatitis alergi, dermatitis akibat obat, atau neurodermatitis. Dan yang menjadi kontraindikasinya, formula ini tidak digunakan ya untuk rubella yang disebabkan oleh defisiensi dingin ya. Karena kan ini tipenya ekses ya, bukan untuk untuk defisien ya. Dan selama pengobatan, pasien itu dilarang mengkonsumsi makanan pedas, terus juga makanan laut, merokok, minum anggur, terus atau teh kental ya, untuk memang memastikan formulanya itu efektif ya. Karena kalau kita konsumsi makanan yang dilarang ya percuma aja kita minum itu juga nggak akan efektif formulanya gitu. Terus di sini analisis formulanya sebagai rajanya ada Jingje, Fangfeng, Niu Pangce, dan Cantue ya. Dia itu fungsinya untuk menyebarkan angin dan menyebarkan patogen eksternalnya. Terus juga mengatasi pruritus ya, karena yang disebabkan oleh angin. Kemudian sebagai deputinya ada Changju, Kusen, Mutong, sama Sekau, dan Cemu. Changsunya itu untuk menghilangkan angin ya, yang juga mengeringkan lembab. Kusennya untuk membersihkan panas dan mengeringkan lembab. Mutongnya untuk perkolasi dan mengeringkan lembab panasnya. Dan ketika dikombinasikan itu dia itu untuk menghilangkan anginnya ya, juga mengeliminasi lembabnya dan menghilangkan panasnya juga. Dan di sini sebagai asistennya ada Tang Kui, dia itu menutrisi ya dan memperkuat darah yang untuk mengatasi stagnasi darah yang di situ. Sengtinya untuk mendinginkan darah dan menutrisi yin, marennya untuk menutrisi yin dan melembabkan yang kering. Jadi kalau sebagai asistennya ini lebih treatmentnya ke darahnya ya, treatment darah sebelum anginnya ya. Dengan anginnya itu dihilangkan, otomatis sebenarnya darahnya juga lancar ya. Terus sebagai utusan ada Ganco yang fungsinya membersihkan panas juga dan menghilangkan toksin atau racun dan mengharmoniskan semua komponen yang ada di formula ini ya. Lanjut untuk modifikasinya, ini ada kalau dia itu yang lebih dominan angin panas ya, berarti prinsipnya ya kita menghilangkan angin, membersihkan panasnya, dan menghilangkan racunnya dengan menambahkan yin hua, liang cao, seko ya dengan dosis yang lebih besar. Kemudian kalau yang lebih dominan adalah lembab panas, berarti kita membersihkan panasnya dan mengeringkan lembabnya dengan menambahkan Tifuce, Chen Xianze, dan Pai Xianpi. Untuk apa itu panas yang berlebihan ya, dan panas yang berlebihan terus dia sudah masuk level darah.
Kan masih ingat kan, formula pembersih panas? Kalau kita tahu panas itu ada levelingnya kan, dia itu sampai Qi-nya, Yin-nya, apa level darahnya, itu tentunya formulanya bakal beda. Kalau dia sudah masuk level darah, berarti kita harus membersihkan panas dan mendinginkan darah ya di level darahnya ini, dengan menambahkan Zhao Senti-nya dengan dosis yang lebih besar, gitu ya. Untuk ini kita sudah masuk yang angin internal ya, patogen angin yang internal, bukan eksternal lagi. Formula yang pertama ada Ling Qiao Kou Teng Tang ya. Dia isinya ada Ling Yang Jiao, Sang Ye, Bei Mu, Xiang Seng Ti, Gou Teng, Ju Hua, Fu Shen, Pai Shou, Gan Jiao, sama Juru. Untuk apa itu preparasinya ya dia didekok ya, atau biasanya rebusan, tapi hanya secara oral saja, jadi nggak bisa buat apa itu kayak dioleskan di kulit, ya itu nggak bisa ya, karena dia fungsinya untuk diminum ya. Untuk ininya, ini dia pola ekses panas yang menjadi angin ya. Jadi dari ekses panas yang berlebihan yang terjadi di liver itu bisa menghasilkan angin ya, angin yang ribut tadi yang seperti diaduk, sehingga gejalanya biasanya demamnya tinggi, terus juga mudah marah, gelisah, terus orangnya kedutan, kejang ekstremitas, konfusi, dan koma itu sudah mengarah ke gangguan mentalnya ya, gangguan kesadarannya, terus batang lidahnya itu merah dengan lapisan lidahnya kering, atau lidahnya itu kayak gosong ya, terbakar dengan ada duri-durinya gitu, dan nadinya senar atau cepat. Analisisnya patogen hangat yang memasuki meridian Jueyin itu menyebabkan panas liver yang berlebihan ya, sehingga menghasilkan angin dan nyala api ya. Kemudian panas yang berlebihan di meridian liver ini menyebabkan demam tinggi yang sulit disembuhkan tadi. Dan panas yang berlebihan itu juga kan ya tahu sendiri ya, prinsip panas. Prinsip panas kan mengeringkan cairan, urat, dan pembuluhnya, sehingga ketika tidak ada nutrisi di daerah urat dan pembuluhnya, menimbulkan tadi kejang-kejang ya, kejang-kejang di daerah ekstremitas, atau bahkan di episode perkembangan penyakit yang parahnya bisa menyebabkan sinkop ya, konklusif. Kemarin sinkop sudah pernah dibahas sama Bu Vidya ya? Info, Bu. Iya, penyakit sinkop. Ingat nggak? Piceng apa-apa ya? Apa cueceng ya? Yang orangnya tiba-tiba nggak sadar itu loh, pingsan. Oh, pingsan. Kayak epilepsi. Iya ya. Epilepsi. Tapi lebih ke itu ya, sinkop ya, yang kayak tremor, terus gangguan kesadaran. Nah, yang jelas kalau maksudnya kalian kombinasi dengan titik akupunturnya, kalian bisa lihat dari materinya Bu Vidya tentang itu ya. Jadi maksudnya bisa kalian dapat gambaran gitu. Oh, untuk formulanya bisa ini, tapi akupunturnya bisa diambil dari titik-titik yang sudah dijelaskan ya. Nah, tapi sesuai indikasinya ya. Maksudnya sesuai sindromnya. Kan sinkop itu pasti, walaupun namanya itu kan sindromnya macam-macam ya. Karena angin apa bukan? Kalau bukan karena angin kan nggak bisa pakai formula ini toh. Pasti pakai formula yang lain. Ya. Kemudian patogen panas bergabung dengan dahak, menghasilkan dahak panas ya. Nah, kalau dahak panas itu bisa mengganggu sen ya, sen yang ada di jantung, sehingga tadi pasiennya itu orangnya jadi gelisah, terus juga cepat marah, sampai dia koma ya, karena sudah mengganggu ke jantungnya, gitu. Untuk analisisnya juga lidah crimson ini merah tua ya, untuk bukan merah muda lagi, merah yang lebih tua dengan lapisan lidah kering, atau lidahnya itu sampai kayak hangus gitu dan ada bintik-bintiknya. Dan nadinya itu senar ya. Nah, ini kan sudah terjadi perbedaan ya antara dengan pola di angin eksternal tadi. Kalau angin eksternal itu biasanya
nadinya masih ngambang ya. Lah kalau yang sudah masuk ke angin internal biasanya nadinya bakal beda lah. Di sini nadinya dia senar dan cepat ya. Oke. Sehingga kita bisa stage kalau itu ekses panas dengan liver yang merusak yin-nya. Berarti aksi formulanya dia akan ya mendinginkan livernya, menghilangkan anginnya, meningkatkan cairan untuk merelaksasi otot yang kejang atau kramnya tadi ya. Untuk aplikasi modernnya biasanya dia di kasus-kasus encephalitis B epidemik, epilepsi ya, selama kehamilan atau hipertensi. Gitu. Untuk analisis dari formulanya sendiri sebagai rajanya ada Ling Yang Xiao dan Gauteng. Yang Xiao-nya itu membersihkan panas, mendinginkan liver, juga menghilangkan angin dalamnya ya, angin internalnya tadi sehingga mengatasi konflusinya. Kemudian Gautengnya sendiri membersihkan angin, menenangkan liver, juga menghilangkan angin dan mengatasi konflusinya. Dan keduanya itu bila dikombinasikan ya dia mengatasi masalah pola penyakit dari mulai akar dan cabangnya ya dengan mendinginkan liver dan menghilangkan anginnya ya. Kemudian kombinasinya itu juga untuk mendinginkan ya sama mendinginkan dan menghilangkan angin. Sebagai deputinya ada Sang Ye dan Hua itu membersihkan panas, menenangkan liver juga memperkuat aksi dari mendinginkan livernya. Kan livernya panas di sini. Livernya panas dan menghilangkan anginnya. Kemudian sebagai asisten ada Seng Ti, Pai, So, Pei Mu, dan Churu, dan Fusen ya. Sengti di sini dia mendinginkan darah dan menutrisi yin, paisonya menutrisi yin dan menyebarkan panasnya ya, supaya panasnya nggak ngumpul di situ. Juga dia itu melembutkan livernya dan merelaksasi ototnya tadi. Sengti sama paiso ini dia lebih ke sebagai penutrisi yin-nya ya dan mensuplemen cairan, melembutkan livernya dan merelaksasikan otot serta memperkuat efek dari menghilangkan anginnya tadi ya. Kalau Peimu dan Curunya lebih membersihkan panas dan membuang dahanya ya. Dan kalau Fusennya menenangkan liver dan menutrisi jantung untuk menenangkan sennya ya. Karena kan tadi dia kan pasiennya sudah mulai gelisah, mudah marah, berarti kan sudah ada indikasi kalau jantungnya terkena ya, karena yang livernya tadi berlebihan, angin liver menyerang si jantungnya ya. Terus sebagai asisten dan juga utusan ada Ganjo yang mengatasi konfusinya, mengharmoniskan semua ingredientnya. Dan Ganjo ini bila dikombinasikan dengan sifat tajam Paiso ya, itu untuk menghasilkan yin ya, merelaksasikan otot, juga mengatasi konfusinya, dan digabungkan sebagai dasar untuk menutrisi yin dan merelaksasikan ototnya. Untuk modifikasinya kita bisa lihat di sini kalau dia itu panas yang sampai panas yang terperangkat di perikardium ya, lapisan jantung ya, sehingga terjadi tadi orangnya sampai bicaranya ngaco, terus juga orangnya hilang kesadaran, berarti kita harus hilangkan panasnya ya, dan formula resusitasi ya, dengan menambahkan cisuetan untuk kering dan panas di Yang Ming itu untuk mengatasi konstipasi ya, itu dengan kita bowelnya ya, pergerakan bowelnya dan mengeringkan panasnya ya. Itu dengan menambahkan tahuang dan mangshou. Berarti ini kan formula pencahar toh. Kalau konstipasi ya kita caharkan ya. Mencahar itu salah satu cara untuk membuang panas juga ya.
Terus kalau ada hemoragi dan makula ya yang disebabkan oleh panas yang parah di level darah, berarti kita harus mendinginkan darah dan membuang toksin atau racunnya dengan menambahkan sui, niu, chow, dan tangpi. Kalau dia ada konfusi yang parah ya kita harus mengatasi konfusinya ya dan mengatasi spasmenya dengan menambahkan Zhuangxie dan Tianma. Untuk kontraindikasinya, formula ini tidak berlaku untuk stadium akhir penyakit hangat ya dengan gejala demam yang kurang, cairan jin yang hampir habis atau angin dalam tapi tipe defisiensi. Berarti ini untuk kasus ini untuk tipe angin dalam tapi tipenya yang ekses ya, bukan tipe yang defisiensi. Oke, lanjut di yang formula angin internal yang kedua itu ada Chen Gan Si Feng Tang. Di sini dia ada Wan Yu Se, Seng Ce Si, Seng Long Gu, Seng Mu Li, Seng Kui Pan, Seng Hang Xiao, Xuan Sen, Tian Tong, Xuan Liang Se, Seng Maya, Yin Che, sama Gancong ya. Indikasinya ini untuk pola stroke apoleptik ya, jadi serangan stroke yang biasanya ditandai dengan dia pusing, vertigo, distensi mata ya, matanya membelalak, tinnitus, sakit kepala dengan sensasi hangat di kepala, wajahnya kemerahan, mudah marah, sendawa yang sering, kesulitan menggerakkan ekstremitas, defisiensi mulut, dan mata, dan pada kasus yang parah itu sampai pusing terus pingsan ya, nggak sadar, terus juga mengalami kebingungan, gangguan mental ya, dengan saat diklarifikasi kayak rumahmu mana, terus dia ngaco gitu ya jawabannya di mana gitu, nggak sesuai dengan data seharusnya gitu misalnya. Terus ada ketidakmampuan pulih setelah hilang kesadaran, nadinya senar dan panjang dan kuat. Untuk analisisnya sendiri, pola serangan angin yang seperti yang diaduk tadi, kayak angin ribut itu disebabkan karena pola defisiensi ya, pola defisiensi yin, liver, dan ginjalnya gitu. Terus juga bisa juga karena hiperaktivitas yang livernya, dan angin internal yang mengaduk dan qi darah yang berbalik ke atas ya. Jadi itu semua pola sindrom yang menyebabkan angin internal ya, yang pola defisiensi tapi penyebabnya sebenarnya defisiensi ya, dan tapi gejalanya itu lebih ke ekses ya di sini. Merah, mudah marah itu kan ekses ya. Pola-pola ekses ya. Vertigo. Di sini vertigo, mata bengkak, tinnitus itu ya karena yang livernya ya yang bertransformasi jadi angin mengarah ke atas. Dan ketika ada defisiensi yin, liver, dan ginjal itu dan hiperaktivitas yang livernya. Jadi memang pola ini udah complicated ya, bukan pola yang satu sindroman ya. Ini pola yang sudah ada eksesnya juga, tapi juga ada defisiensinya. Dan darah berbalik naik ke atas dengan qi-nya naik ke atas yang disebabkan angin ya. Kan memang dasarnya angin itu sifatnya itu mengarah kemana ya? Menurut kalian? Ke atas. Ya, jadi memang serangannya dia itu ke atas ya. Makanya ketika dia itu anginnya nyerang dan naik ke atas, itu yang terjadi ya sensasi panas dan nyeri di otak ya. Karena bagian yang di atas yang diserang adalah bagian atas gitu. Terus kemerahan wajahnya ya, kemerahan seperti orang yang habis mabuk ya. Bahkan kalau yang parah dia sampai terkena stroke. Karena kan secara kita belajar dulu kedokteran barat, stroke itu disebabkan oleh apa? Ada yang tahu stroke itu disebabkan oleh apa? Penyakit stroke. Masih ingat? Bukan angin apa? Nggak secara kedokteran baratnya. Kan nggak secara kedokteran timurnya ini karena angin. Bisa jadi karena angin internal tadi kan. Kalau secara baratnya apa? Masa nggak ada yang ingat sih?
Kan ini belajar sama Bu Tati kan penyakit dalam, masa nggak belajar penyakit stroke? Adanya penggumpalan darah di otak, Bu. Ya, padahal ya karena ada gumpalan sumbatan di otak atau dia pecah pembuluh darah ya. Kedua, Iya. itu penyebab utamanya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau kita angan-angan sebenarnya ya kita bisa menganalogkan ya. Maksudnya, nah tadi kan kalau secara kedokteran barat kan stroke itu disebabkan oleh tadi ya sumbatan darah di otak atau yang pembuluh darahnya pecah gitu. Dan di sini kita kan kalau dari dasar secara TCM ya kan dikatakan di sini Qi-nya naik ke atas. Ya, angin itu tadi naik ke atas sehingga menyerang otak, menyebabkan sensasi panas dan nyeri di otak gitu. Dalam kedokteran barat mungkin itu terjadi sumbatan atau nyeri atau itu merupakan sumbatan atau pecah darah tadi. Sebenarnya kan hampir sama kan konsepnya, tapi tergantung kita melihatnya dari sisi pandang TCM apa kedokteran barat gitu. Nah, fungsinya kalian belajar kedokteran barat supaya kalian bisa merasionalisasikan maksud dari secara TCM-nya gitu. Nah, sekarang sudah mulai tergambarkan apa masih bingung ya? Gimana Tika, Silvi, Pak Email? Sudah bisa mendapat gambaran? Iya, gambarannya paham. Ya, yang jelas kalian harus ya, kan kalian ini praktisi TCM tapi yang era now kan? Era tahun 2000 kan? Bukan puluhan ribu tahun yang lalu toh? Iya nggak? Iya, Bu. Ya, berarti kan harus melek teknologi ya. Iya. Maksudnya bukan, Bu Vidya sudah sering mengatakan kan, maksudnya kalian harus juga melek teknologi walaupun kita praktisi TCM, tapi kita di era sekarang loh, bukan eranya zaman-zaman ribuan tahun yang lalu gitu. Kalau ribuan tahun yang lalu kan mendiagnosis penyakitnya cuma dari nadi, lidah, terus lihat, oh kayaknya ini kena angin, kena panas kayak gitu. Tapi kan sekarang alat-alat sudah canggih toh. Iya kan? Maksudnya alat secara kedokteran barat itu kan sudah canggih kan? Ada alat CT scan, MRI, kayak gitu. Kan kalian hasil lab gitu, pemeriksaan lab itu juga bisa kita jadikan patokan ya. Karena kalian juga belajar kan penyakit dalam, maksudnya patogenesis stroke itu secara kedokteran barat itu gimana kan kalian juga bisa. Maksudnya supaya kita itu mendiagnosis pasiennya itu benar gitu loh. Oh itu stroke ya, oh, orangnya kena stroke ya. Kalau stroke kan secara TCM juga bisa dari angin gitu. Dan nanti tinggal dibandingkan dari data-data TCM-nya itu diperoleh data apa. Dari data-data kedokteran baratnya misalnya CT scan-nya itu otaknya emang ada sumbatan apa enggak. Itu kan kita bisa ini kan komparasi kan. Sehingga kita jadi memang praktisi yang sudah ini ya, upgrade lah. Bukan cara jadul ratusan tahun yang lalu gitu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah, ketika angin yang menyerang meridian dan kolateral, itu menyebabkan hilangnya mobilitas secara bertahap ya, dan defisiensi mulut tadi ya. Karena memang ketika dia menyerang median dan kolateral ya, otomatis aliran qi dan darah di situ kan jadi nggak lancar, sehingga akan berpengaruh ke ya gerakannya jadi terbatas, terus jadi tadi mulutnya mencong ya, nggak jadi simetris lagi kayak seperti itu. Kemudian angin yang menyerang changfu, organ changfu itu ya bisa menyebabkan vertigo yang mendadak, pingsan, sampai nggak sadarkan diri. Nah, di senar panjang kuat itu merupakan pola ekses yang liver ya. Dan sindrom ini tuh pola sindromnya sudah, kalau menurut saya sudah komplikasi ya, complicated gitu. Bukan satu sindrom aja yang cuma defisiensi tok atau ekses tok ya. Dia sudah campuran, karena di sini itu sebenarnya akarnya itu karena dia itu defisiensi yin, liver, dan
ginjalnya, tapi cabang atau kelihatan tampak luarnya itu dia itu tipe ekses ya, hiperaktivitas yang liver ya, dan aliran balik balik naik dan darahnya ya, yang ditunjukkan tadi ya orangnya pusing ya, vertigo kayak gitu ya, kemerahan di wajahnya gitu ya. Itu pola-pola model ekses. Tapi sebenarnya akar dari penyakitnya itu ya karena awalnya dia defisiensi yin, liver, dan ginjal loh, bukan ekses dari yang livernya tok gitu. Jadi ini memang pola yang sudah kombinasi ya. Jadi bisa kita katakan ini pola ekses bagian atas, bagian atasnya menunjukkan ekses dan bagian bawahnya itu menunjukkan defisiensi ya. Liver dan ginjal itu kan bagian bawah kan, itu menunjukkan pola defisiensi. Berarti aksi formulanya ini adalah menenangkan liver, menghilangkan angin, dan memperkaya yin dan menenangkan yang. Jadi dia sudah polanya udah kombinasi ya treatmentnya, nggak cuma tonik. Kalau defisiensi kan prinsipnya tonik, ya kan? Kalau sedasi, kalau dia kurang tipe defisiensi berarti kan kita tonik kan. Kalau yang ekses kita sedasi gitu. Dan ini polanya dia treatmentnya sudah campuran ya antara yang model tonik dan sedasi gitu. Karena memang dia kan sindromnya tadi komplikasi kan sudah bersamaan terjadinya gitu. Jadi harus kita treatment secara bersama-sama gitu. Untuk analisis formulanya sendiri di sini sebagai raja dan Yoshi ya, itu fungsinya untuk membuat darahnya untuk turun ya. Karena kalau dia terus menyerang ke atas kan tadi bisa kalau sampai parah bisa menyebabkan stroke ya. Terus juga menutrisi liver dan ginjalnya. Dan sebagai deputi di sini ada Tajesi, Longba, Muli, Kuepan, Paiso ya. Tajesinya ini untuk menenangkan liver ya dan menurunkan alirannya supaya turun ke bawah ya. Nah, kombinasi Niusi dan Tajesi ini untuk menurunkan Qi-nya dan membuat aliran darahnya itu berbalik turun ya, nggak terus-terusan ke atas. Dan Longku dan Mulinya di sini menenangkan liver dan menenangkan Yang, dikombinasikan dengan Tajesinya untuk menenangkan liver dan menghilangkan anginnya. Kuipan, ini anginnya lebih angin dalam ya, bukan angin luar ya. Yang dihilangkan angin dalam ya, dari livernya tadi yang hiperaktif ya, dan menghasilkan angin. Terus Kuipan dan Paisonya itu menutrisi ginjal dan liver, menutrisi yin dan menenangkan yangnya. Dan kecampurannya ini ya, Longkui Mule Kuipan Paisonya menutrisi yin, menenangkan yang, menenangkan livernya untuk menghilangkan angin internal. Dan kombinasinya biasanya digunakan untuk menutrisi yin dan menenangkan yang-nya ya. Terus kalau sebagai asistennya ada Swanson sama Tiantong. Ini fungsinya untuk menutrisi yin dan membersihkan panas, juga memurnikan paru ya, untuk menenangkan liver juga. Yinchen, Chuan Lianxi, sama Maya ini untuk dia membersihkan panas ya, dan mengeluarkan panas yang ada di livernya. Menenangkan liver dan juga memperkuat Qi-nya ya, meregulasi Qi-nya. Dan kombinasinya ini untuk menenangkan liver ya, menenangkan juga menyebarkan ya, untuk mencegah Qi liver yang tertekan ya. Liver, ingat sifat liver itu dia itu suka kebebasan ya. Sehingga kalau dia itu tertekan ya, misalnya karena emosi atau karena faktor yang lain itu dia bisa menyebabkan yang liver hiperaktivitas ya, sehingga menghasilkan api atau panas tadi ya. Menghasilkan angin atau panas tadi. Dan sebagai utusan sini gancau. Gancau fungsinya mengharmoniskan semua ingredient dan mengharmoniskan dikombinasi dengan sang maya itu untuk mengharmoniskan lambungnya ya, dan mencegah batu ya,
batu, apa ya, batu untuk, eee, untuk kan tadi kan, herbalnya itu ada yang bentuknya metal ya, Niusei kan bentuknya anu ya, maksudnya bukan tumbuhan kan, dari mineral-mineralan gitu. Sehingga dia itu fungsinya untuk, mencegah ganconya sini mencegah kerusakan dari, kalau resepnya itu dari batu-batuan atau yang dari kerang kayak gitu kan dia itu sifatnya biasanya toksik ya, yang kayak gitu. Ya melindungi lambungnya ya di sini. Oke lanjut, untuk modifikasinya bisa dilihat di tabel ini ya. Kalau anginnya itu menyerang ya, koma yang disebabkan angin yang menyerang organ jangkau, berarti kita harus membersihkan panas, terus juga resusitasi dan juga, membuka, sennya ya, dengan Ankon Huaniu Huangwan. Ini kayaknya sudah kalian pelajari ya. Ini formula apa ini? Masih ingat nggak Ankon Huan Huanwan? Halo? Iya, Bu. Ankon Huanwan apa, Cil? Eee, Pernah dengar kan? Kayaknya masa nggak pernah dengar sih? Sudah pernah dipelajari itu. Apa? Golongan formula apa itu? Golongan formula yang kita bahas sebelum ini stagnasi Qi dan stagnasi darah itu loh. Apa? Yang terkait Sen ya? Untuk melancarkan peredaran darah. Ini kan yang dibahas Sen. Seni itu kan lebih ke jiwa toh. Iya. Berarti yang untuk golongan apa itu? Formula apa itu? bukan untuk stroke itu, Bu, bukan? Ya bisa juga. Tapi yang golongan sebelum kita bahas yang stagnasi darah dan stagnasi Qi itu loh. Yang kalau pembuka apa? Formula pembuka apa itu? Masa lupa sih formulanya? Buka lagi ya. Yang dia membuka sen itu loh. Iya nggak? Iya, Bu. Yang dia itu formulanya untuk yang untuk jiwa ya, penenang jiwa atau pembuka kesadaran itu biasanya yang golongan itu. Kan sudah kita bahas kan sebelumnya. Masa udah lupa? Gimana mau ujian ini? Mau UASnya gimana ini? Itu salah satu bahan untuk UAS loh. Jadi kalian jangan kalau sudah lewat jangan dilewatin aja ya. Maksudnya ya memang kalian harus pelajari lagi ya. Diulang-ulang lagi supaya ya memang inilah hafal ya. Kemudian lanjut ya untuk panas ya yang sudah menyerang jantung. Berarti kita harus hilangkan panasnya ya dan mengatasi terengah-engahnya ya dengan sekau dan zeze ya. Terus untuk sekutu banyak ya dengan di tenggorokan biasanya kita harus bersihkan panas dan mengatasi dahaknya ya dengan tanansing sama culi. Terus untuk kasus defisiensi liver dan ginjal yang parah dan juga nadi C-nya lemah ya, itu dengan menutrisi livernya ya dan ginjalnya dengan menambahkan sutihuang dan sancuyu. Untuk konstipasi yang disebabkan kering dan panas di yang mingnya, berarti kita harus menghilangkan panas dan juga menggerakkan pergerakan ususnya lagi ya. Itu dengan tahuang. Terus juga untuk irreparable ya. Kalau ada apa sumbatan ya, sumbatan di
kolateralnya berarti kita harus membuka blok meridiannya ya, dengan menambahkan tauren, Honghua, Tansen, dan Tilong. Untuk aplikasi modernnya dia kasusnya ya bisa di hipertensi, terus juga kasus trombosis cerebral ya, kayak stroke gitu, hemorrhagic cerebral itu juga stroke sih, dan sakit kepala neurotik. Untuk kontraindikasinya tidak diindikasikan untuk stroke yang disebabkan oleh defisiensi Qi dan statis darah ya. Oke, lanjut Tianma Goutung Yin. Ini ada Tianma Goutung, Sechueming, Sanche, Huangqin, Chuan Yuxi, Tu Zhong, Yi Muchao, Zhang Jiseng, Ye Jiaoteng, sama Fu Shen. Untuk preparasinya tadi bentuknya dekokta ya, ini ramuan ya. Terus indikasinya dia juga, kalau saya bilang ini hampir sama ya, tapi nanti yang dia serang itu agak beda ya. Kalau dia itu juga hiperaktivitas yang liver ya, dan juga ada angin liver yang terus ditandai dengan sakit kepala, pusing, vertigo, insomnia, dan banyak mimpi, rasa pahit di mulut, wajah kemerahan, lidah merah dengan lapisan lidah kuning, dan nantinya senar cepat ya. Defisiensi liver dan ginjal dengan ada hiperaktivitas yang liver yang menghasilkan angin panas ya. Jadi polanya ini ya, hampir sama kan kayak yang sebelumnya ya, formula sebelumnya ya. Nah, hiperaktivitas liver yang ini bisa menyebabkan anginnya itu naik ke atas ya, dan mengganggu bagian atas sehingga terjadi vertigo, sakit kepala. Dan ekses yang liver ini itu bisa menghasilkan panas yang serangannya itu ke jantung ya. Tahu sendiri kalau jantung itu fungsinya mengatur sen ya, kejiwaan. Sehingga kalau terjadi gangguan ke jantungnya, maka menyebabkan tadi ya insomnia, terus banyak bermimpi gitu ya. Terus juga mudah marah, kayak seperti itu. Nah, batang lidah merah dengan lapisan lidah kuning, nadi sena cepat, itu udah jelas lah pola hiperaktivitas yang liver yang menghasilkan panas. Oke, untuk aksi formulanya sendiri, di sini dia menenangkan liver, menghilangkan angin, bersihkan panasnya, menyegarkan darah, mensuplemen, dan perkuat liver dan ginjalnya. Untuk analisis formulanya sebagai rajanya ada Tenma dan Guteng, fungsinya untuk menenangkan liver dan menghilangkan angin internalnya. Sebagai wakilnya ada Sichueming ya, dan Chuan Yuxi. Sichueming ini untuk menenangkan liver ya, dan untuk menenangkan yang juga menghilangkan panas dan perbaiki penglihatan ya. Karena kan liver kan berhubungan dengan mata kan. Jadi kalau livernya bisa disehatkan ya mata kita juga bisa sehat. Chuan Yuanxi ini untuk mengatasi darahnya supaya turun ya, nggak menyerang bagian atas terus. Juga menggerakkan darah dan mendorong buang air kecil ya. Kemudian sebagai asistennya itu ada Tujong dan San Jisen untuk menutisi liver dan ginjal, Zhezhenya dan Huang Jin untuk membersihkan dan menyebarkan api livernya dan mereduksi hiperaktivitas yangnya. Yi Muchounya membersihkan panas dan menggerakkan darah dan mendorong buang air kecil. Xiao Teng dan Fusangnya untuk menenangkan jantung dan menenangkan sennya ya. Karena kan tadi tanda gejalanya dia insomnia, terus banyak bermimpi, terus juga mudah marah ya. Untuk modifikasinya sendiri kita bisa lihat untuk vertigo ya dan sakit kepala yang disebabkan oleh anginnya yang lebih dominan, berarti kita harus menenangkan livernya, juga menenangkan yangnya dan membuang anginnya ya, dengan menambahkan liang yao qiao, longku, sama muli. Terus untuk api liver yang banyak ekses, juga rasa pahit di mulut tadi, terus juga wajahnya kemerahan dan ada terengah dan mudah marahnya, berarti kita harus bersihkan dan menyebarkan api livernya ya, supaya nggak stuck di situ, itu dengan Longtan, Chow, dan Xiaoku Chow ya. Untuk defisiensi yin liver
dan ginjal itu dengan nadinya tadi senar ya, dan, eee, keras gitu, kenceng, keras itu dengan menutrisi livernya dan ginjalnya ya, dengan menambahkan Couchisi, Sutihuang, dan Paiso. Oke, untuk aplikasi modernnya sendiri ini untuk kasus hipertensi dan cedera cerebrovaskular juga ataupun vertigo auditory. Nah, ini sebenarnya apa sih perbedaan antara formula Gansi, Fengtang, sama Tianma Goteng Yin ini? Jadi ini emang hampir sama ya, tapi juga ada bedanya gitu. Kalau bersamaannya ya dia sama-sama menenangkan liver dan menghilangkan angin internalnya ya, dan indikasinya untuk yang liver tapi juga ada apa itu, angin yang nyerang bagian atas tubuh ya. Untuk diferensiasinya dari, ingredientnya beda ya, si Fentan sama Tianma-Guteng ini beda, kan bisa kalian baca sendiri ya, ingredientnya jelas beda kan. Untuk aksinya, dia yang sebelah kiri itu lebih ke menenangkan liver dan menghilangkan angin dan memperkaya yin dan, menenangkan yang. Kalau yang sebelah kanan, dia itu lebih ke menenangkan liver dan juga menghilangkan angin, membersihkan panas ya, di sini juga menyegarkan, darahnya, mensuplemen, dan memperkuat dari, liver dan ginjalnya juga, gitu. Untuk indikasinya kalau yang sebelah kiri ini untuk defisiensi yin, liver dan ginjal, hiperaktivitas liver yang, terus juga tadi ya angin liver yang, yang seperti mengaduk itu yang angin yang gemuruh kayak gitu, terus juga qi dan darah yang arahnya berbalik ke atas ya, sehingga menimbulkan pusing, terus sensasi nyeri dan panas di otak, terus juga tadi, kemerahan ya, terus juga, stroke ya, dan nadinya itu tadi senar, panjang, dan kuat gitu. Kalau yang bedanya dengan satunya itu ya untuk hiperaktivitas yang liver ya, dengan dia itu ada angin ya dan panas ya, ditandai dengan sakit kepala, pusing, insomnia, terus banyak bermimpi, terus batang lidahnya merah, lapisan lidahnya kuning, dan, nadinya senar. Untuk kriteria khususnya kalau yang sebelah kini, memang dia itu untuk menutrisi ya, dan dikombinasikan dengan, efikasi atau kegunaan untuk menenangkan livernya ya, dan menenangkan yangnya ya. Kemudian kalau yang sebelah kanan itu dia lebih, menenangkan liver ya, terus menghilangkan angin internal ya, dan juga membersihkan panas tadi ya, untuk menenangkan sennya. Oke, sekian penjelasan saya untuk materi, pembersih angin ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang Belum, mau Bu. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri ya. Nanti, untuk pertemuan berikutnya saya kasih penugasan ya, kalian bikin PPT-nya lagi ya. Nanti saya bagi, untuk pembagian tugasnya di grup ya. Ya, Bu. Ya, untuk materi ini sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa lagi dicatat lagi ya, untuk maksudnya yang penting-penting itu kalian buat catatan sendiri ya. Karena kalau kalian belajar cuma dari saya aja sekali doang itu nggak mungkin, langsung masuk ya. Memang harus diulang-ulang lagi ya, dengan kalian membuat catatan sendiri dan mereview lagi, gitu. Oke, untuk hari ini sekian, terima kasih, untuk kehadirannya. Saya akhiri, perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.